Recording in progress. Aku di pool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dewi Ekasari Kusumastiti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik. Pada kali ini kami ingin menampilkan hasil observasi identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik dan layanan intervensinya di SLBN 2 Martapura. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 ada Astrid Zahra Safira, ada saya Aulia Rizkina, ada Aura Azahra, ada Fahrul Raji, ada Nadia Maulida, ada Ratih Septiana, dan ada Tiara Auliani. Oke, outline-nya ada identitas anak, ada riwayat kelahiran, ada perkembangan fisik, ada analisis hasil identifikasi, layanan intervensi guru, dan layanan intervensi orang tua. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Identitas anak, nama NN, tempat tanggal lahir Martapura 3 Oktober 2011, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak, anak kandung, anak dari jumlah saudara, kelima dari 5 bersaudara. Nama sekolah SLBN 2 Martapura, kelas 4, alamat Komplek Bauntung. Selanjutnya, untuk riwayat kelahiran, pada waktu anak ini dikandung, ibunya mengalami penyakit hipertensi dan minum obat nifedipine. Terus usia kandungannya 33 minggu, berat bayinya 1,6 kilo, panjang bayinya 50 cm, dan ada tanda-tanda kelainan pada bayi yaitu setelah dilahirkan dan beberapa hari nginap di rumah sakit menggunakan inkubator, ketika mau dibawa pulang ke rumah, waktu di depan gerbang rumah sakit, anak ini mengalami gangguan pernapasan atau kekurangan oksigen yang kata dokternya itu asfiksia dan dibawa lagi ke rumah sakit. Selanjutnya perkembangan fisik. Dari segi perkembangan fisik, si anak dapat berdiri dan berjalan pada usia 2 tahun dengan menggunakan alat bantu walker. Dari segi bicara, dengan kalimat lengkap, ia baik. Untuk kesulitan gerakan yang dialami, yaitu berjalan, berlari, dan aktivitas fisik lainnya. Dan penggunaan tangan dominan oleh si anak adalah tangan kiri. Selanjutnya. Selanjutnya ada analisis hasil identifikasi. Beberapa klasifikasi yang berbeda dimulai dari hasil observasi kami bahwa anak ini bukan anak dengan hambatan fisik motorik, klasifikasi spina bifida, dan klasifikasi amputasi. Berdasarkan dari banyaknya gejala yang dimiliki oleh anak, maka anak yang kami observasi ini menunjukkan gejala terbanyak di poliomyelitis. Hal ini terlihat dari 19 karakteristik yang ada. Anak mempunyai 10 gejala dari 19 gejala itu. Selanjutnya ada layanan intervensi guru, profil sekolahnya, nama sekolahnya adalah SLB Negeri 2 Martapura. Kurikulum sekolah yang dipakai di SLBN 2 Martapura adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini juga digunakan untuk semua ABK di sekolah ini, bukan hanya untuk siswa dengan hambatan fisik dan motorik saja. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran. Guru memberikan mainan seperti puzzle agar anak tidak mudah bosan. Selain permainan puzzle, anak juga diberikan permainan kertas. Untuk media yang digunakan oleh guru saat proses pembelajaran adalah buku, gambar, ataupun poster. Untuk pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah membuat proses pembelajaran lebih nyaman bagi si anak, salah satunya dengan posisi duduk yang berhadapan. Selanjutnya, teman-teman saya. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, yaitu menggunakan esai dan juga pilihan ganda.
yang mana dibuatkan 3 soal. Membuat soal itu bisa juga dengan dikti atau dibacakan oleh guru supaya anak lebih cepat menjawab. Dan ada juga KKM-nya, tapi kata gurunya setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada nilainya juga yang dibantu oleh gurunya. Selanjutnya ada layanan pengembangan diri dan gerak belajar siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Kalau untuk pengembangan bina diri, contohnya memasang baju, membuang sampah, dan juga memakai kaos kaki. Sedangkan untuk bina geraknya, contohnya mendorong kursi roda. Selanjutnya, kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut sang guru, kebutuhan untuk sarana serta prasarana bagi anak tunadaksa di sekolah sudah tercukupi dengan baik. Misalnya kursi roda, rem, jalur pedestrian, handrail, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan hambatan fisik dan motorik, yaitu kendala yang dihadapi guru, salah satunya si anak kurang fokus ketika proses belajar pembelajaran dan susah untuk mengerti dalam materi yang telah disampaikan. Nah, untuk solusi guru untuk tetap mendidik dalam pembelajaran di kelas ya, dengan mengajak berinteraksi dengan siswa, diajak berkomunikasi terus agar siswa ini selalu bisa mengerti secara perlahan apa yang telah ibu guru sampaikan. Karena untuk anak tunadaksa hanya mampu menggerakkan sebagian tubuhnya saja, maka sebisa mungkin para guru membantu proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan kemarin, bentuk pendampingannya itu dengan membantu mengulang pembelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas. Jadi ini yang dibantunya itu sang kakak yang membantu anak ini untuk mengajarkan semua materi sekolahnya itu. Jadi kalau misalnya merasa kesulitan, si kakaklah yang membantu untuk membantu si anak ini. Terus gaya belajar si anak ini tuh lebih ke auditori yang dimana lebih memahami penjelasan lewat suara dibandingkan harus membaca mandiri. Terlebih lagi si anak kesulitan dalam membaca. Ketika si anak belajar mandiri dengan membaca buku, ia lebih mudah lupa. Selain itu, pendampingan yang diberikan adalah membantu tugas-tugas sekolah yang belum ia pahami. Selanjutnya. Selanjutnya, kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Kendala yang dihadapi kakak dari si anak adalah dengan gaya belajarnya, yang dimana ia harus menjelaskan secara detail tentang pembahasan yang akan dijelaskan. Kalau tidak secara detail, mungkin si anak akan kurang mengerti, sehingga kakak si anak harus ekstra dalam membimbing pembelajaran di rumah agar pendidikan si anak tetap berjalan dengan baik. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Sarana dan prasarana pembelajaran dari orang tua tidak ada, namun untuk sarana si anak bermobilitas diberikan alat bantu yang bernama walker. Ayah si anak ini membuat walker dari pipa sehingga dapat membantu keseimbangan penggunanya ketika berdiri dan berjalan. Next. Selanjutnya ada layanan terapi yang diikuti siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Jadi untuk saat ini anak tidak mengikuti terapi apapun. Kalau dulu pernah mengikuti terapi fisik, namun sekarang tidak ada lagi karena tidak ada perubahan yang diharapkan. Sedangkan untuk terapi wicara dan juga terapi okupasi, anak memang tidak pernah diikuti sama sekali.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada penyampaiannya kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.